Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur,
mau selalu bersyukur, memujimu, menyembahmu. Kiara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la mo. Kiara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la mas, kiara la bara la. Kiara la bara la bara la bara la bara la bara la mas, kiara la bara la mo. Haleluya, kami bersyukur, kami memujimu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kiara la bara la bas, kiara la bara la, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la. Kiara la mas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la. Kami sembah Kau kudus dan mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Kiara la bas, kiara la bara la mo, kiara la bara la bas, kiara la bara la bara la mas, kiara la bara la mo. Kiara la bara 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 la mas, kiara la bara la bara la. Kiara la bara la bara la bara la bara la mas, kina yara la bara la bara la. Kiara la bara la bara la mas, kina yara la bara la. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkah
Salam, selamat malam. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita merenungkan perenungan firman Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur sampai detik ini kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Walaupun mulai media online dan sebagainya, kami yakin percaya biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, nyata dalam hidup kami. Bila firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semuanya firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus itu baik. Pada hari ini kita mau belajar tentang kehidupan seorang yang bernama Raja yang dikenal, yaitu seorang Raja Daud. Kita tahu Alkitab selalu berkata Daud itu seorang pemuji, seorang penyembah. Sampai detik ini, saat ini, orang Yahudi, orang Israel, orang Kristen semuanya berkata bahwa Daud itulah seorang pahlawan yang hebat, seorang pemuji yang hebat, seorang penyembah yang hebat. Namun di balik itu, dia pernah mengalami satu namanya sisi gelap. Pada hari ini atau malam hari ini, kita mau lihat salah satu kelemahan. Tapi di balik kelemahan itu, ketika ada hal yang luar biasa, ada berkat yang luar biasa pada malam hari ini. Kita mau belajar, diambil dalam Alkitab kita buka, mari kita lihat di dalam 2 Samuel. Pasal yang ke-11, ayat 15. 2 Samuel pasal yang 11 ayat 15. Ditulisnya dalam surat itu, demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mundurkan diri daripadanya dan supaya ia terbunuh mati. Ayat ini berkata demikian karena Daud menyuruh dan dia menulis surat kepada panglima. Katakan, tempatkanlah dia. Dan dia sesudah di depan, pasukan menyerang, mundur. Dan dia supaya dia mati. Ini karena apa terjadi? Karena Daud mengambil istri daripada Uria. Karena ketika zaman itu, masa zona nyaman, pasukan berperang, Daud berdiri di atas soto. Dan dia melihat Uria sedang mati. Dari saat itu timbul hati jahat, dan terjadilah perzinahan. Sisi gelap yang pertama dikatakan dalam hidup Daud yaitu berzina. Dia jatuh dalam dosa. Bukan saja berzina, dia juga membunuh daripada suami yang dari Uria. Itu sisi gelap. Artinya apa? Dosa yang luar biasa. Yang kedua, salah satu sisi gelapnya, ketika Daud mendapat teguran oleh nabi yang bernama Natan, dia mengalami juga pertobatan. Suatu cerita Natan menegur dia dan dia juga bertobat. Hal yang ini perlu kita pelajari salah satunya. Karena Daud menyuruh orang-orang untuk membunuh suami daripada Uria. Dari situlah timbul jahat dan timbul. Akibat dari apa? Akibat daripada Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Dosa ini akhirnya apa? Terus dosa tetap dosa. Kalaupun Daud minta ampun kepada Tuhan, dosa juga tetap dosa. Ada tegur, ada imbalan, dan juga akhirnya apa? Dari rentetan itu juga nanti antara anak-anak Daud terjadilah bunuh-membunuh dan sebagainya. Kita lihat bagaimana Absalom membunuh Amnon, dan akhirnya terjadi balas dendam. Ayat yang selanjutnya juga dikatakan Daud malah apa? Dia tetap diam saja, dia tutupi. Nah, dosanya malah ditutupi. Kalau kita kembali pada firman Tuhan dalam Mazmur, berkata, Roh Tuhan, semuanya boleh kamu ambil. Tapi Daud berkata, Tuhan, jangan roh Tuhan jauh daripadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar dari perenungan ini. Hal yang indah yang dialami oleh Daud.
Kalaupun dia pertama, dia berbuat dosa, berzina. Dia mengambil satu dosa kesempatan, sebenarnya banyak kesempatan, sisi gelapnya. Banyak dia kesempatan untuk membunuh si Raja Saul. Dia tidak pernah kesempatan. Kadang-kadang ada satu dalam hidup ini plus dan minus. Artinya apa? Mayoritas lebih yang merasa benar. Tapi dalam kenyataan Alkitab beda. Ketika Daud mendapat kesempatan untuk membunuh siapa? Mertuanya sendiri, Raja Saul, mayoritas berkata. Tapi Daud berkata, Tuhan tidak mengizinkan kesempatan. Juga dalam hidup kita. Kadang-kadang kita lebih mendengar suara yang kata orang lebih banyak. Bukan kata Tuhan. Kita kembali hal yang ini dulu. Akibat dari dosa ini, rentetan terjadi terus sampai turun-temurun. Dosa perzinahan. Turun-temurun terus. Dan kalau kita baca Alkitab sampai detik ini. Dosa yang selalu merusak dalam hidup anak Tuhan. Anak-anak Tuhan di mana saja. Dosa perselingkuhan terjadi di mana-mana. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang hari-hari terjadi. Selalu terjadi pertama pasti ada perselingkuhan. Ujung-ujungnya karena berzina. Ini secara fisik. Atau juga berzina secara rohani. Hari-hari ini orang mengutamakan hal-hal yang kerja, mengutamakan konsumerisme, mengutamakan finansial. Lalu dengan hal yang seperti itu, kerja itu lebih penting, ibadah nomor berapa. Ini banyak terjadi, apalagi 2 tahun lebih kita menghadapi masa pandemi. Saya bertemu seseorang mengatakan, yang penting kerja, cari Tuhan nanti. Padahal kita sudah jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Kita lebih cari Tuhan. Kalaupun saat ini susah dan sulit. Ingat, cari Tuhan dulu. Tapi banyak. Saya bicara kepada anak Tuhan. Banyak ada berapa anak Tuhan? Gak bisa. Pokoknya cari susah, cari kerja. Pokoknya kita bisa berusaha dengan cara apa? Ini. Saya kan bilang, buktikan. Kamu cari Tuhan dulu apa cari kerja tuh. Tapi saya coba perhatikan. Orang yang cari Tuhan dulu. Tuhan akan berikan pekerjaan-pekerjaan dia sesuai dengan keahliannya. Beberapa bulan kemudian terbukti. Bahwa orang lebih dahulu yang mendahulukan Tuhan. Yang mengutamakan Tuhan. Mencari kebenaran firman Tuhan. Yang mengutamakan ibadah. Tuhan bisa tempatkan. Pakai orang-orang khusus. Ahlimu keahliannya dan dia bekerja. Banyak orang bersusah untuk cari kerja, untuk ingin penghasilan bertambah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Nah, kembali kepada firman Tuhan. Peristiwa yang sisi gelap ini, salah satu sisi gelap dari Daud itulah itu. Dari sejak jatuh dalam dosa berzina. Terjadi terus menurun, turun, akhirnya dari anak-anaknya sampai sekarang. Ya, pekerjaan Tuhan juga. Rumah tangga yang paling di hari-hari ini yang diserang ini oleh kuasa iblis apa? Keluarga kita. Kalau enggak suami, istri atau anak. Supaya terjadi perpisahan, terjadi kekacauan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan sudah berkata, tetaplah kita mencari Tuhan lebih dahulu. Kalau kita lihat kembali di Alkitab, salah satu dalam perjanjian baru katakan, di mana ketika Yesus masuk dalam satu tempat kota, di situ ada seorang buta yang bernama Bartimius. Lalu rombongan itu jalan, dan Bartimius mendengar, itu siapa yang jalan? Lalu mereka berkata, itu Yesus. Lalu Bartimius berteriak, Yesus anak Daud. Yesus jalan terus. Yang kedua, Yesus anak Daud. Terus. Yang ketiga, Yesus anak Daud. Ketika, tolonglah kami. Karena pertama dipanggil Yesus.
Yesus, ayat yang lain kata Yesus. Tapi ketika Yesus anak, identitas Yesus disebut. Kemanusiaan Yesus disebut. Tergerak hatinya, anak Daud. Ya. Ini sisi yang baik. Tadi ketika sisi gelapnya Daud seperti itu. Dari keturunan Daud nanti muncullah Yesus. Peristiwa yang Yesus alami waktu itu ketika disebut Yesus anak Daud. Oh aduh, dia tergerak hatinya, terjadilah, singkat cerita terjadilah kesembuhan si Bartimius. Ya kita dalam kehidupan kita juga gitu. Kalau memanggil seseorang, memanggil pemimpin kita, nggak hanya panggil namanya, mungkin kita panggil om, tante. Itu kan sesuatu penghormatan, penghargaan, identitas yang baik. Kalaupun ada temannya, levelnya, nggak mungkin kita tidak berkata panggilnya namanya saja. Pasti kita panggil juga identitas. Juga kita juga panggil Tuhan kita, Tuhan Yesus. Atau kita sebut dia Bapa. Seringkali kita kadang berdoa, Yesus tolong kami ada. Lebih baik kan gitu Bapak Ibu, Saudara. Tuhan Yesus tolong kami. Artinya apa? Identitas yang kita sebut itu lebih baik. Lebih indah, lebih lengkap. Kadang-kadang kalau kita di dunia ini menyebut suatu pejabat, gak usah jauh-jauh di wilayah kita, Bapak Wali Kota, Bapak Maidi. Artinya kita menghormat, apalagi Tuhan kita. Kembali kepada firman Tuhan dalam bagaimana ketika Daud jatuh di dalam dosa. Dia datang kepada Tuhan, ditegur, walaupun dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia juga minta ampun. Dia katakan, ya itu aku saya. Padahal Daud itu posisinya sebagai raja. Dia bisa marah kepada Nabi itu, tapi enggak. Dia datang, dia minta ampun. Ketika kedatangan dia pertobatan dinyatakan dalam hidup Daud. Apa saja? Ada satu pemulihan restorasi hidup yang besar. Sadar atau tidak sadar, mari Bapak Ibu Saudaraku, selalu kita minta ampun kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita datang selalu minta ampun, sadar atau tidak sadar kita setiap hari berbuat dosa. Salah satu ajaran Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 9 mulai ayat 6 itu. Doa Bapa kami, salah satu perkataan ajaran itu, ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Selalu kita minta ampun. Karena Bapak Ibu Saudaraku, mujizat yang terbesar dalam hidup kita ini apa? Contoh sederhana. Ketika kita bangun pagi hari, kita mau berdoa, mata kita bisa berkedip saja. Itu sudah mujizat. Kita bangun, kita berkedip, wah puji Tuhan. Belum tentu ada seseorang ketika dia bangun, dia enggak tahu, sudah ditangisi sanak saudaranya. Dia disiapkan untuk masuk dalam pemakaman dan sebagainya. Ketika saya dan saudara kita bisa, mata kita berkedip, bisa berkedip. Kita bisa menghirup napas ini. Kita bisa, telinga kita bisa mendengar dan sebagainya. Waduh, itu satu mujizat yang luar biasa. Yang tidak kita perhitungkan. Tapi semuanya saya katakan kepada saya saudara-saudara, bahwa kita setiap hari terima mujizat Tuhan. Tidak seperti halnya Bartimeus, dia harus datang, harus berteriak. Tanpa kita berteriak pun. Kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dulu aku, walaupun mungkin dulu Bapak Ibu Saudara kita gak seperti Daud. Tapi sadar atau tidak sadar, kita sudah berbuat dosa, dosa kita sama. Baik dosa itu hurufnya, baik dosa itu sebesar apapun, seberat apapun, hurufnya sama, ditulis dosa. Konsep kekristenan, dosa besar, dosa kecil itu sama. Kita bukan konsep yang lain. Alkitab berkata, konsep kita berkata, dosamu besar seperti apa, kecil seperti apa, di mata Tuhan, di mata firman Tuhan, itu sama dosa. Upah daripada dosa, Alkitab berkata, maut. Nah, bagaimana dengan kita? Selalu berkata kepada firman Tuhan, katakan pada Tuhan. Katakan perkataan firman, Tuhan ampunilah kami. Setiap hari. Seringkali kita menyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kita juga minta ampun kepada Tuhan setiap hari.
aku berbuat dosa, sengaja atau tidak sengaja, aku mohon ampun kepadamu Tuhan. Makanya ajaran doa Bapa kami itu doa yang luar biasa. Kita lihat salah contoh seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. Dan satu pujiannya dikatakan, jangan ambil rohku, semua kekayaanku, hartaku, anakku, kamu boleh ambil Tuhan. Satu pujiannya Daud itu luar biasanya itu. Tapi jangan roh Tuhan atau Roh Kudus. Kalau orang sekarang enggak. Hartaku jangan kamu, Roh Kudus boleh kamu. Akhirnya hatinya penuh dengan perkara-perkara dunia. Boleh karena kita hidup di dunia. Hatinya perkaranya dunia. Tapi tidak berpikir tentang hari depan ini, ke depan. Perkara hal yang rohani. Ya. Berapa lama kita di dunia ini? Apa Bapak Ibu tetap ingin 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi di dunia ini? Kata pujangga zaman kita sekolah dulu, Khairuddin Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nyatanya enggak sampai 1000, enggak sampai 100. Kalaupun ada sampai 100 ya 1-2 orang yang kita baca di media sebagainya. Tapi kesempatan hidup ini hanya kita untuk dekat dengan Tuhan. Hanya untuk selalu memuji Tuhan. Keadaan apapun situasi ini, di dunia ini seperti apa. Kalau kita selalu dekat, kita selalu minta ampun. Kita tahu sisi gelap kita. Kita sudah diampuni Tuhan. Mari kita lupakan semua. Jangan ingat lagi. Pada hari ini kita hanya melihat bagaimana cara Daud untuk mengambil karena perbuatan dosa. Cara yang salah. Namanya dosa itu salah. Gak ada yang benar. Perbuatan dosa itu salah, gak ada yang benar. Tapi perbuatan firman Tuhan yang kita lakukan sesuai firman yang kita lakukan itu selalu benar. Karena firman Tuhan saya percaya sampai detik ini, sampai hari ini yang kita amini firman itu, firman kebenaran. Ya, Alkitab ini bicara tentang firman, selalu firman kebenaran, ajaran kebenaran tentang keselamatan, tentang kehidupan, tentang masa depan dan sebagainya. Kita bersyukur hari ini sampai detik ini. Tuhan tetap mujizat. Kalaupun setiap orang punya sisi gelap berbeda dengan Daud. Tapi saya percaya kita semua pernah punya sisi gelap yang jauh daripada itu. Tapi Alkitab mengajarkan selalu mohon ampun kepada Tuhan. Ketika selalu mohon ampun, di situ berkat Tuhan nyata. Ya sekali lagi Bapak Ibu, berkat mujizat yang indah itu apa? Ketika kita bangun, mata kita bisa berkedip. Waduh, kita bisa menghirup napas. Kita berkata, puji Tuhan dan haleluya. Itu berkat yang luar biasa. Sehingga pada malam hari ini kita berkata, Tuhan Engkau baik. Pujian katakan sejauh timur dari barat. Engkau tidak memasang dosaku lagi. Seperti dosanya Daud dan sebagainya. Hari ini Engkau menang aku ketika aku datang kepadamu Tuhan. Dengan hati yang sungguh, Tuhan akan menolong kita. Sampai detik ini, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadangkala kita selalu ingin berusaha meninggalkan Tuhan. Mencari jalan lain di luar jalan firman Tuhan. Sadar ya, mari kita harus cari selalu jalan Tuhan. Jalan Tuhan, jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu, rema ini jadi berkat dalam kehidupan kami. Siapapun yang mendengar, melihat, kami percaya diberkati Tuhan. Rumah tangga ini, rumah Tuhan, tempat ini diberkati Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan semuanya diberkati Tuhan. Yang utama berkat kesehatan, dijauhkan mara, kecelakaan, penyakit semuanya. Karena tubuh ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur karena aku sudah menjadi milik-Mu Tuhan. Dari ujung kepala ini hingga ujung kaki. Sudah Engkau jamah, Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan, aku berharga di mata Tuhan. Kami serahkan doa ini ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami di dalam doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus berfirman melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tunjukkan jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu dan kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kesegaran baru Tuhan dalam setiap kami Tuhan, menikmati doa malam di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, urapi kami, berkati kami, dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami semua Tuhan, dan kekuatan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan yang baru senantiasa dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, apapun dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Kau memberikan senantiasa Tuhan kekuatan baru senantiasa bagi kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, Kau akan berikan kekuatan senantiasa menghadapi hari-hari ke depan. Apapun masalah kami di depan, kami tidak akan gentar. Tapi kami akan maju senantiasa bersama dengan Engkau. Roh Kudus Kau berbicara lebih lanjut kepada kami, dan kami percaya Tuhan nama-Mu saja yang tinggal. Terima kasih Tuhan. Tuhan laikan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kira rabata rabata sikap pata rabaya, kira rabata sikita pata rabaya. Tuhan, laikan hamba-Mu Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.